Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan ibadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami beroleh napas hidup dan boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita dapat dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang saat dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau berkati mereka, sehingga jemaat Tuhan boleh hadir di tempat ini bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Kita patut untuk menyembah Dia pada hari ini. Kita boleh bersyukur dan bersukacita karena Tuhan itu baik. Kita mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita, fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan.
terima kasih Yesus. Kami mau bersuka cita atas kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini, jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan menyentuh hati kita sehingga kita beroleh firman yang bisa kita lakukan di sepanjang hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Biarlah roh Tuhan, roh Allah yang hidup, roh Allah yang mengambil alih, yang berkuasa atas kami, berkarya di dalam pikiran kami. Roh Kudus yang berkuasa di dalam jiwa kami. Roh Allah yang kudus, kami undang Engkau untuk berkarya di dalam setiap kekuatan kami. Engkaulah Tuhan, Roh Kudus, yang membawa kami ke dalam seluruh kehendak dan seluruh rencana Allah. Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, pulihkanlah iman kami, supaya dengan mendengar firman-Mu pada hari ini, iman kami semakin hidup, menjadi kuat seperti batu karang yang teguh, menjadi kuat Tuhan, menjadi dasar yang kokoh, menjadi pelita yang membawa terang kehidupan. Biarlah lewat pendengaran firman-Mu, iman kami semakin berkuasa ya Tuhan, untuk melawan segala pencobaan tipu daya iblis, segala penyesatan duniawi. Tuhan Yesus, kami hadir di sini karena kami anak Tuhan yang mendengar suara Bapa di sorga. Berkatilah kami anak-anak-Mu, supaya kami mendapatkan ahli waris yang dari Bapa di sorga. Berkati kami dan penuhi kami dengan roh-Mu, dengan firman-Mu. Segala kuasa roh jahat, segala kebodohan, tipu daya dari godaan iblis, segala keinginan daging, keinginan duniawi kami yang bisa menyesatkan kami, bahkan membinasakan kami, menyimpang dari segala jalan-jalan Tuhan. Engkau patahkan itu Tuhan, supaya kami lebih mengenal lagi, lebih dalam lagi, kami diberi hikmat pengertian akan Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan iblis, kuasa maut dikalahkannya. Di dalam nama Yesus itulah kami dibangkitkan dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun cuaca hari ini turun hujan, dan saya berdoa, dari kemarin saya berdoa supaya apapun cuaca dan kondisi atau keadaan alam, kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu yang singkat ini. Mari kita buka kitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 13, 14, 15 nanti sampai 17. Ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu membaca ayat 14. Berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika ada anak, maka kita ada ahli waris. Maksudnya orang yang menjadi adik Allah, yang akan menerima
dia. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang pernah saya katakan, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam yang pertama, itu Allah menciptakan manusia dari tanah dan dibentuk serupa untuk segambar, untuk seturut dengan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru ketika manusia ciptaan Tuhan ini berdosa, kerja Tuhan jauh lebih berat. Ya, yang sebenarnya itu menurut Tuhan tidak berat. Yaitu apa? Tuhan menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pada waktu zaman Adam Allah memberikan nafas, mengembuskan nafasnya, lalu manusia itu menjadi makhluk hidup. Tapi makhluk yang hidup ini adalah makhluk yang gagal atau jatuh dalam dosa. Nah, ketika Tuhan mengutus anaknya dan menjadi serupa dengan manusia, Allah di sini memberikan rohnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah di sini memberikan rohnya. Kalau dulu Adam disebut serupa segambar dengan Tuhan, tapi kalau orang-orang sekarang yang percaya kepada Yesus akan disebut anak Allah. Artinya anak Allah, dia dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Amin. Nah, supaya apa? Ayat 17, supaya kita menerima ahli waris. Sebagai anak, dia harus menerima ahli waris. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen itu harus dipimpin oleh Roh Allah dalam kehidupannya. Ya, bukan dipimpin oleh percaya. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita ragu. Sebentar percaya, sebentar kita udah durhaka. Sebentar percaya, sebentar kita sudah ragu-ragu. Sebentar kita percaya, hati sih percaya, tapi otak nggak percaya. Seringkali terjadi benturan. Ya, banyak orang habis berdoa, kalau di gereja percaya, nanti sampai di luar hilang kepercayaannya. Nah, bukan begini kekristenan. Kekristenan itu dipimpin oleh Roh Allah. Ya, karena dia dilahirkan oleh Roh Allah dan dia akan menjadi anak Allah. Dan dia akan menerima ahli waris yang dari Allah. Jadi ini sebuah rancangan dan karya Allah yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, jadi anak Allah itu harus, karena itu bagian dari rencana Tuhan, karena itu bagian dari kehendak Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula, yang sudah gagal oleh Adam. Nah, saudara, kalau Adam dulu serupa segambar dengan Allah, kita sekarang akan disebut anak Allah. Karena ada yang melahirkan kita, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan kalau kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Bukan tubuh kita yang dilahirkan, ya, bukan jasmani kita yang dilahirkan. Jadi ini harus jelas kita pahami. Nah, saudara, makanya banyak orang Kristen tidak bisa diandalkan kepercayaannya, karena kepercayaan manusia itu rapuh sekali. Ya, makanya dia harus, ketika saudara percaya kepada Allah, saudara harus pastikan engkau dipenuhi oleh Roh Allah. Itu harus saudara yakin, dan itu saudara harus alami. Ya, sehingga ada status yang baru. Nah,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika kita jadi anak Allah, nah ini yang saya mau garis bawahi. Ayat 16, roh itu bersaksi, ayat 16 maaf, roh itu bersaksi dengan roh kita bersama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ini sebuah karya. Ini tidak hanya sebuah keyakinan, benar nggak saya anak Tuhan ya? Nggak gitu. Nggak ada lagi tanda tanya. Roh itu bersaksi dengan roh kita. Amin. Saudara, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ya, roh Allah itu bersaksi, berkarya. Roh Allah itu berfirman dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Makanya Allah bilang sama Abraham yang menjadi ahli waris bukan anak yang dilahirkan oleh Hagar. Walaupun itu anak yang pertama dari Abraham. Kenapa tidak Ismail yang jadi ahli waris, kata Abraham? Karena yang akan jadi ahli waris adalah anak yang lahir dari perjanjian. Nah, saudara, siapa anak yang lahir dari perjanjian? Yang lahir dari kandungan Sarah. Jadi Ishak itulah ahli waris karena dia lahir dari perjanjian. Kita adalah anak-anak yang lahir dari perjanjian. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya mencintai janji Tuhan. Adalah orang-orang yang lahir dari janji. Karena Yesus turun ke dunia itu karena janji. Dan Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus, itu juga semua karena janji. Allah menebus kita, itu juga karena janji Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, itu harus kita yakini dan pahami karena janji. Ya enggak sekedar kita beragama. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak. Jadi kita tidak anak-anak yang mengemis-ngemis. Ya sebenarnya orang Kristen itu tidak, ya, dia berhak. Dia sudah dikasih mandat, dia sudah dikasih otoritas sebagai anak Tuhan. Dia punya hak. Karena semua kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan anak. Kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak. Dan kita pasti menerima janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, nah ini yang mau saya tekankan dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, karena itu anak ini harus sebagai anak Tuhan, yaitu ayat yang ke-17, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, siapakah orang Kristen yang menjadi anak? Dia rela menderita bersama dengan Dia. Kenapa, saudara?
Karena kita sudah punya gambar. Gambar kita itu serupa dengan Tuhan. Amin. Dan anak Allah Yesus Kristus itu menderita. Nah, tapi lihat di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Penderitaan-penderitaan dunia ini, saudara, tidak ada artinya dengan penderitaan akan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau menderita karena berbuat jahat, karena engkau menderita karena berbuat salah, karena kalau engkau menderita karena engkau berbuat yang tidak benar, kata Rasul Petrus, itu biasa. Tapi kalau engkau menderita karena engkau melakukan kebenaran, itulah kualitas anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita disuruh jalan kaki ke gereja, mungkin kita menempuh gereja ini 10 kilo. Secara badani mungkin capek, mungkin kita anggap itu sebagai satu penderitaan. Tapi penderitaan yang sesungguhnya tidak sebagai anak Allah. Nggak hanya karena suruh jalan, hujan-hujan, karena semua orang pasti bisa. Tapi penderitaan itu ketika saudara ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itulah penderitaan seorang anak Allah. Nah inilah yang akan dilihat apakah dia anak atau bukan. Kalau engkau gara-gara engkau memberi, engkau menderita. Siapa bilang memberi itu tidak menderita? Kita punya uang 500.000, terus kita kasih 200.000, tinggal 300.000. Siapa bilang tidak menderita? Saudara, itu lebih menderita. Kalau kita hanya jalan kaki ke gereja, hujan kita tempuh, panas kita tempuh, itu biasa. Saudara, kalau saudara membaca sejarah orang-orang di Tibet, ya sejarah orang-orang yang menyiksa dirinya untuk beribadah, ya kalau kita lihat film-film Solin dulu, saudara, tidur dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Banyak penderitaan badani, tapi penderitaan sebagai seorang anak Allah, ketika Allah berkata, apa kata Tuhan? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, doakan dia. Siapa bilang tidak menderita? Kita harus mendoakan orang yang jahat, yang berlaku buruk sama kita. Terus Tuhan bilang, kau harus doakan itu. Siapa bilang tidak menderita? Tetapi saudara, kalau engkau tahu janji Allah, nah makanya seorang anak yang lahir dari janji Allah, dia lahir sebagai anak dari benih Roh Kudus. Inilah proses kekristenan. Amin. Dari sinilah bibit-bibit kekristenan, bukan agamawi sifatnya. Mungkin saudara KTP kekristenan saya diturunkan oleh ayah dan ibu karena mereka Kristen. Tapi sebagai anak Allah yang berhak menerima janji Allah, saya harus diproses Allah dengan kuasa Allah, dengan cara Allah. Saudara, nah makanya banyak orang belum memahami statusnya sebagai anak Allah. Karena kita menganggap kalau sebagai anak Allah kita dilindungi, kita dimanjakan, kita minta apa dibutuhkan, kebutuhan kita dipenuhi, Tuhan jaga kita seperti bodyguard yang menjaga seorang presiden, tidak ada yang menyentuh kita. Hidup ini mulus-mulus saja, hidup ini tenang-tenang saja, semuanya baik-baik saja, nggak ada yang mengusik kita. Nah itu kan pandangan orang secara beragama. Karena ketika orang beragama sama seperti orang kedukun. Ya minta jodoh mana yang bagus, ya minta kerja mana yang bagus, semuanya mintanya yang baik-baik. Saudara minta untung, tidak ada dia yang minta rugi.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi Allah di sini akan mendidik anaknya. Siapa yang mau menderita bagi Kristus? Pak, mungkin kita tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi kita lihat di sini sebuah cerita dari Ayub pasal 2. Ya, Ayub pasal 2, kita baca dulu ayat yang ketiga. Ya, Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara pahami sebagai anak Allah, ini Tuhan sendiri yang bilang sama iblis, kalau Ayub itu, sebab Ayub itu seorang yang jujur, itu Tuhan yang bilang. Ayub itu takut akan Allah, itu juga Tuhan yang bilang. Ayub itu menjauhi kejahatan, itu juga Tuhan yang bilang. Pertanyaannya, kenapa Ayub menerima pencobaan yang begitu berat? Pantas nggak seorang Ayub menurut pandangan agama kita? Karena kalau ada orang yang berbuat salah, nah itu karma. Itu karma. Nah, begitu sempitnya. Kekristenan jangan terbawa-bawa harus agama lain. Karena ketika saudara percaya, ada Roh Kudus yang memimpin saudara. Ketika kita percaya, ada Roh Kudus yang membawa kita ke dalam kebenaran. Amin. Ya. Nah, kalau saya tanya saudara, kenapa Ayub yang dibilang Tuhan saleh, Tuhan bilang jujur, Tuhan sendiri yang mempromosikan ketekunannya, kesalehannya, kebenaran, terus kenapa harus mengalami pencobaan yang begitu berat? Ya, saya mau katakan, ini anak Allah. Kalau dia mau menderita bersama Allah, maka dia akan dipermuliakan juga bersama Allah. Kalau engkau bangkit bersama Kristus, engkau juga akan bangkit bersama Kristus. Makanya banyak teman-teman Ayub, makanya saya kadang-kadang ahli-ahli teologi banyak kupas. Oh, Ayub itu kan karena ada salahnya. Ada yang bilang karena dia tidak bayar upah, karena dia memotong upah orang. Ini jelas sendiri Tuhan yang bilang. Makanya saya kadang-kadang teologi ini terlalu banyak dikupas-kupasnya, akhirnya lupa. Kesimpulannya sudah jelas, Tuhan sendiri yang bilang bahwa Ayub itu saleh dan jujur. Saudara tahu berapa nilai saya waktu mengupas Ayub ini waktu sekolah kita? Ya, 68. Teman-teman saya ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90. Saya, karena saya tidak panjang. Ya, oh banyak. Kan di sekolah kita itu ada yang dari S1 masuk sekolah kitab, ada yang dari sekolah pariwisata masuk sekolah kitab, ada yang dari luar negeri masuk sekolah kitab. Nah, ketika saya disuruh menulis tentang Ayub, tulisan saya yang paling singkat. Karena apa? Saya hanya menuliskan apa yang disimpulkan Tuhan. Saya tidak perlu simpulkan. Saya tidak perlu lagi, oh karena begini, oh karena lihat pendapat Elihu, lihat pendapat Elifas, lihat pendapat teman-temannya, begini yang dibilang. Lupa. Tuhan sudah bilang, dia jangan saleh, dia jujur. Ya, dikasih saya ngomong nilai nawakan, saya puas dengan dia. Saudara,
karena tidak memenuhi unsur sebuah paper. Karena saya nggak menghabiskan 1 lembar. Ada yang bikin 10 lembar, ada yang bikin 15 lembar. Saya 1 lembar saja. Saya masih ingat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepala. Siapa orang yang kena ini? Ayub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang menentukan kualitas anak Allah kan. Karena siapa yang ada di dalamnya, bukan apa yang dia percaya. Kalau kekristenan ini hanya sebuah kepercayaan tanpa roh Tuhan, saya yakin orang Ayub akan meninggalkan Tuhan. Buat apa aku percaya? Kan berbeda Ayub dengan istrinya. Kualitasnya beda. Apakah istri Ayub orang yang percaya kepada Tuhan? Iya, tapi waktu kaya. Waktu susah tak? Ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling. Ayat yang ke-8 banyak. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allah, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ini luar biasa. Karena istrinya nggak terima. Kita kan nggak ada salah. Kita kan nggak buat dosa sama Tuhan. Kenapa? Nah, saudara, ini yang dalam perjalanan iman seorang anak Allah, seorang yang hidupnya di dalamnya ada Roh Kudus. Nah, kalau engkau menderita bersama dengan Tuhan, Tuhan janji engkau juga akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itu paket. Saudara, dan Ayub memahami paket itu. Ketika istrinya berkata, karena istrinya masih melihat, walaupun menderita, Ayub masih bertekun. Istri Ayublah yang paling tahu kesalehan Ayub. Istri Ayublah yang paling tahu ketekunan Ayub. Amin. Yang paling tahu ketekunan Pak Otang, ya Ibu Otang. Yang tahu kesalehan Pak Torus, ya Ibu Torus. Yang tahu kesalehan saya, ya istri saya. Dan dia lihat, walaupun suaminya sudah hancur dagingnya, sudah digaruk-garuknya dengan beling, malahan istri Ayub yang tidak sabar. Udahlah, bukan saja tinggalkan Tuhanmu, bukan saja lupakan Tuhanmu, tapi dia bilang kutukilah. Itu kutuki lebih parah dari marah. Dia suruh, istrinya menyuruh Ayub mengutuki Allahnya karena tidak terima keadaan ini. Tidak terima peristiwa itu, kejadian itu, penderitaan itu, tidak terima. Saudara, tapi Ayub memang kenal Tuhan. Apa kata Ayub kepada istrinya? Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan. Nah, ini anak. Inilah anak. Saudara, kita kan anak. Kita punya orang tua
yang kita bisa terima baiknya buruknya. Seburuk-buruknya orang tua, anaknya tetap akan menerima dia sebagai ayahnya. Seburuk-buruknya ibunya, semarah-marah ibunya, anak itu akan bilang, "Engkau adalah ibu." Amin. Iya. Sejahat-jahat apapun mamanya marahin anaknya, tetap anaknya akan mengakui itulah ibunya. Mau nggak ganti mama yang lain? Oh, nggak mau. Kan bapakmu sering marah sama kau. Nggak mau. Mau nggak ganti bapak yang lain? Kenapa? Bapakmu kan sering marah. Nggak mau dia. Ada hal yang nggak bisa disangkal oleh Ayub. Saudara, makanya saya selalu mengajar anak-anak yang di pemuda. Kalau kalian mencintai seseorang, laki-laki mencintai perempuan, atau perempuan mencintai laki-laki, sampai engkau bisa menerima baiknya, sampai engkau bisa menerima keburukannya. Jangan baru 2 hari, 3 hari, 1 minggu ketemu udah falling in love, udah debar-debar, jantungku kok dekat dia, debarnya 2 kali, ya karena kau cacingan mungkin. Jangan langsung diartikan itu. Ya, kenapa dekat dengan dia nyaman? Wah, ya karena diajak makan nasi uduk, habis itu minum cendol, ya nyaman lah. Di rumah disuruh nyapu. Ya, saudara, begitu lihat bayangannya aja, udah. Jadi kalau mau menerima, ya sampai tahu buruknya. Amin. Nah, jangan sudah tahu buruknya baru lapor polisi, KDRT, hidungnya berdarah. Nah, kalau kemarin di videonya semuanya manis, iya kan? Kalau sudah lihat Vena Melinda, wah, kalau kita lihat di mobil, ya semua cantik cerita itu kan. Nah, ketika terima yang buruk, bagaimana? Jadi saudara ini dengan Tuhan kan tidak pernah bilang yang manis-manis saja. Kenapa? Karena memang kita orang yang sudah jatuh dalam dosa. Waktu Ayub kaya raya, istrinya bahagia, senang sekali. Waktu Ayub menjadi orang paling kaya, istri Ayub sangat bangga dengan suaminya, dengan Tuhan. Tapi begitu Ayub jatuh miskin, istrinya juga orang yang paling pertama mengutuki Tuhan. Apakah ini yang disebut dengan orang percaya? Makanya Ayub itu sebagai gambaran orang yang menerima ahli waris, berkat Tuhan tidak akan hilang dari Ayub. Janji Tuhan tidak akan pernah batal bagi Ayub. Amin. Tidak ada yang batal dari janji Allah. Kalau engkau mau mati bersama Kristus, engkau juga harus bangkit bersama Kristus. Kalau engkau menderita bersama Kristus, engkau juga akan dipermuliakan bersama Kristus. Ini satu paket, saudara. Ya, mari kita jalani kekristenan ini sebagai anak Allah yang tahu pasti kita akan menerima janji Allah. Tidak perlu kita minta. Ayub tidak pernah minta untuk diberkati Tuhan, karena berkat yang diterima Ayub karena janji Tuhan. Dan Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena Ayub bisa menerima yang buruk seperti ketika dia menerima yang baik. Inilah kualitas seorang anak Tuhan, saudara. Amin. Ya, berapa kali hubungan kita, ya, orang tidak mau terima yang buruk, tinggalkan. Tidak mau terima yang buruk, bubar. Tidak mau terima yang buruk, batal. Tidak mau terima yang buruk, kita selalu gagal menepati janji Tuhan. Di gereja ini, dengan siapapun kita berhubungan,
dengan siapapun kita bekerja sama, dengan siapapun kita bergaul, di gereja manapun kita melayani. Kalau kita bisa menerima yang buruk seperti menerima yang baik, janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Jangan ketika terima yang murah tinggalkanlah. Kacau itu. Nah, pada kita ada separuh jalan ini, seperti Ayub. Saudara, kalau saudara baca dalam Kejadian Ayub pasal 42-nya, ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, padahal dulu berapa? 7.000. Tinggal dibagi dua aja. Dan 6.000 unta. Dulu berapa kekayaan Ayub? 3.000 unta. Sekarang Ayub dapat 1.000 pasang lembu. Dulu cuma punya berapa? 500. Dan 1.000 ekor keledai betina. Dulu berapa yang dia punya? Cuma 500. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak cucunya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Amin. Ini anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini anak Allah yang menerima ahli waris. Dia nggak merengek-rengek minta berkat. Dia nggak merengek-rengek mengumbar-umbar, aku kan orang saleh, jawablah doaku. Aku kan orang yang setia melayani Tuhan, terus kita merasa pantas untuk Tuhan jawab doa kita. Ayub tidak tipe orang percaya yang seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita anak kita tahu janji Allah, ya, bahwa Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna rancangan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampirilah Tuhan sebagai anak. Makanya dikatakan Bapa Tuhan Yesus, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, panggillah dia Bapa. Tuhan Yesus memposisikan kita menjadi anak. Bukan paling kadang-kadang orang bilang Tuhan masih banyak lagi doa kami, tolong sempurnakan. Apa itu? Saya kadang-kadang tidak ngerti doa yang sempurna yang seperti apa, yang tidak sempurna yang seperti apa, yang tidak lengkap seperti apa, yang kurang lengkap seperti apa. Karena Tuhan juga bilang, kamu tidak perlu minta, aku juga kasih. Yang tidak kau pikirkan, yang tidak timbul dalam hati, yang tidak terniat dalam hati, juga Tuhan sediakan. Tapi yang Tuhan mau kita jadi anaknya. Amin. Tuhan mau kita jadi anaknya. Seorang anak yang pasti menerima haknya. Apa haknya? Engkau akan menerima ahli waris, karena engkau anak dari janji itu. Kalau saya berdoa, saudara, doa saya menyembahkan cuma begini. Haleluya Elohim Abraham, haleluya Elohim Ishak, Elohim Yakub, Allah yang hidup. Haleluya Allah yang membelah laut terbelah. Haleluya Allah yang merobohkan tembok Jeriko. Haleluya Allah yang menurunkan roti mana dari surga. Haleluya Tuhanku, Yesusku yang bangkit dari orang mati. Engkau kalahkan maut. Haleluya, kau robah air jadi abu. Itu aja yang saya banggakan dari sampai selesai. Iya,
Kalau saya mutar stadion itu habis maraton sambil jalan sepi, saya suka. Saya angkat tangan, saya menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa bangganya Ayub ketika dia bisa melewati, ketika dia kaya bersama Tuhan, ketika dia susah dia juga bersama Tuhan. Saudara, nah kalau Tuhan memerintahkan kita, engkau kembalikan 1/10, saya tanya, menderita nggak? Menderita. Siapa yang bilang tidak menderita? Seharusnya uang 10 juta tinggal 9 juta. Tapi kalau engkau anak, engkau tahu janji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita mesti melatih. Kalau Tuhan Tuhan bilang, oh lebih bahagia memberi daripada menerima. Siapa bilang daging kita tidak sakit di situ? Sakit Tuhan. Apalagi Ayub yang karena kesalehannya semua hartanya diambil, kesehatannya diambil, tidak ada lagi yang dia punya. Itu karena dia saleh, itu karena dia jujur, itu karena hidupnya benar. Siapa bilang tidak menderita? Tapi apakah kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Karena ada yang hidup di dalam kita, Roh Allah. Apakah engkau dipimpin oleh Roh Allah? Apakah engkau dilahirkan kembali dari Roh Kudus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya dikatakan oleh Raja Daud, dari sejak aku kecil sampai sekarang aku besar, tidak pernah kulihat anak-anak orang benar itu meminta-minta. Tidak pernah kulihat anak-anak orang benar itu mengemis. Karena apa? Karena anak-anak orang benar, anak-anak yang mewarisi janji. Amin. Ya. Saudara bisa tinggalkan harta. Harta yang banyak. Teman saya ada badminton. Dulu waktu saya kecil, kalau saya keluarga ini ADB gitu, senang. Ada satu teman saya yang anaknya namanya Nenek. Kalau sekolah dulu bawa makanan banyak, kadang-kadang ngiler, dia cewek. Ya, guru-guru dikasih. Waktu saya SD itu 77. Saya masuk SD 77. Nah, dia udah diantar ke sekolah itu naik mobil, udah pakai supir. Ya, udah pakai supir. Jadi satu tas itu makanan di sini. Tapi sekarang sudah, kalau kami minta 10.000 pun bola nggak sanggup beli. Pak, catat dulu. Banyak. Saya pikir dulu inilah enak lah, punya banyak makan. Sampai dulu kalau ke rumahnya fokus ke makanan gitu. Gak disuruh makan. Ya sepedanya berserak-serak sih. Nah, sekarang rumahnya jadi Bang Rio. Rumahnya. Nah, saudara, sekarang untuk minta nggak catat dia. Kalau 10.000. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita anak Tuhan, janji Tuhan itu kekal. Nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, selama-lamanya. Amin.
Ya, makanya kalau kita mau lahirkan, lahirkanlah keturunan yang benar. Lahirkan anak-anak Allah. Saudara, ya kemanapun dia disertai oleh Tuhan, itu yang penting. Apapun dikerjakannya, dia bersama dengan Allah. Saudara lihat ya, jadi jangan ukur orang dari pekerjaannya. Jangan saudara, ya, jangan lihat ini calon menantuku, kerjanya terus saudara lihat, jangan, ya, gajinya kecil, ya, melihat ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Kejadian 39, ya, ini Yusuf di rumah Potifar. Nah, makanya kalau ada Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus melahirkan kita, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Saya baca buat kita Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, dan yang telah membawa dia ke situ. Yusuf dibeli oleh Potifar untuk dijadikan seorang budak. Dan ini adalah pekerjaan terendah dalam kehidupan sosial pada masa itu. Tetapi ayat 2 mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf orang budak ini. Tuhan menyertai Yusuf orang yang terbuang ini. Tuhan menyertai Yusuf yang dijadikan jongos, yang dijadikan pembantu. Tuhan menyertai Yusuf yang bekerja sebagai orang suruhan. Tuhan nggak milih-milih siapa yang mau disertainya. Amin. Nah, kita yang kadang-kadang memilih, terlalu banyak pilihan sehingga kita nggak tahu mana orang yang disertai Tuhan atau enggak. Kalau saya orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya akan tahu orang itu disertai Tuhan atau enggak. Bukan karena dia seorang budak, Tuhan tidak menyertainya. Bukan karena dia seorang pegawai rendahan, Tuhan tidak menyertai dia. Amin. Ya, bukan karena dia gajinya rendah, kerjanya nggak baik, nggak bagus, nggak terhormat, nggak prestis, dia nggak disertai Tuhan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya itu, orang Mesir. Saudara, ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya, siapa yang melihat Yusuf? Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saya takutnya begini, karena gara-gara kita terlalu pilih menantu, nggak tahu lagi yang disertai Tuhan. Karena di sini saya lihat apa? Potifar saja tahu Yusuf itu disertai Tuhan. Halo? Mungkin saudara kita sudah sekolah karena anak kita tinggi-tinggi, sudah sarjana, tiba-tiba dia bilang, Pak, aku pelihara ayam aja lah. Udah sekolah kan tinggi-tinggi kau. Pulang-pulang kau mau pelihara ayam. Nah, kadang-kadang kita diuji sudah. Apakah kita tahu anak kita disertai Tuhan? Tuhan tidak menyertai yang hebat-hebat. Memelihara Tuhan, kalau Tuhan sertai juga bisa berhasil. Amin. Ya. Walaupun jual telur ayam, kalau disertai Tuhan berhasil. Cuma kita nggak punya kepekaan itu. Tapi hebatnya Potifar kok tahu. Kenapa si Potifar tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan?
Karena apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Saudara yang kita mau itu berhasil. Amin. Dia sapu rumah berhasil. Jangan sapu rumah baru sampai di kursi udah ditinggalkan sapunya pergi dia masuk kamar main HP. Itu udah berhasil. Udah suruh nyuci baju direndam sampai 1 minggu, dicucinya minggu depan lagi. Kalau nyuci baju rendam langsung dicuci, itu berhasil sampai dijemur. Nah kadang-kadang juga saudara udah dicuci bagus, udah dijemur bagus, tiba hujan nggak diambil, itu juga nggak berhasil. Dengar dia hujan jemuran, aduh masih enak tidur. Itu yang berhasil. Yusuf itu berhasil dan Potifar tahu. Amin. Potifar tahu. Saudara, 3 adik di bawah saya, Besta, Dora, gitu. Jadi kalau kumpul kami, dulu mereka marah sama saya. Kenapa? Karena saya selalu menjadi penghalang mereka untuk pacaran. Dan saya juga selalu menjadi bodyguard yang angker supaya laki-laki datang jangan mendekati. Tapi sekarang kalau kumpul mereka dulu, kita bersyukur punya abang mulia yang tahu jaga kita, sehingga kita sekarang dapat suami yang baik. Iya, saudara, saya dengan semua ipar itu kayak kakak adik. Dengan Tendi suaminya Dora, pulang dan kebaktian kayak ini, saya makan di rumahnya habis tutur dulu. Ya. Waktu itu Tendi gajinya masih 400.000. Ya. Jadi kalau dia dengar itu kasih. Jadi Dora ini pacaran. Saya bilang kok putuskan itu. Ya. Udah pacaran dia di sekolah kita. Ini sama Tendi kan udah pacaran sih. Sampai soal tergoda tadi itu. Sama teman saya. Sudah putus. Tendi udah kembalikan cincin tunangannya. Messi udah cincin tunangannya. Saya nggak mau. Saya jemput adik saya pulangkan. Jangan sama sekali. Terus aku bilang, coba dulu kalau kawin sama si Kiri. Jadi apa bos? Iya bang, terima kasih. Kita tahu mana orang yang disertai Tuhan. Saudara, 400.000 gaji. Pulang dari apa? Dari Sebanga. Nabrak kerbau dia di Muarawai. Karena banyak kerbau lalu dikasih. Ya, saya yang ngurus. Bukan ngurus kerbau ya. Sama Butet juga gitu dulu. Tet, putuskan. Untung mereka. Nah, Allah. Walaupun ganteng dia tidak suka. Nah sekarang, kalau kau nak putuskan jadi apa kau? Ya, terima kasih. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, enggak kita lihat. Ya, kalau kita orang disertai Tuhan, kalau Potifar saja tahu Yusuf itu disertai Tuhan, masa kita enggak tahu? Amin. Apakah beda roh saya? Jadi kita juga bisa kita lihat mana yang disertai Tuhan, mana yang hidupnya bersama dengan Tuhan, sekalipun dia seorang budak, sekalipun dia seorang kecil, sekalipun tamat sekolahnya nggak tinggi, sekalipun gajinya nggak besar. Tahu nggak kita? Kita akan, kalau Yusuf, kalau Potifar saja tahu, masa kita nggak tahu? Masa kita nggak tahu anak-anak kita disertai Tuhan atau enggak?
Saudara yang dikatakan, masa seorang bapak nggak tahu anaknya disertai Tuhan atau disertai iblis? Dia harus tahu. Baca ini, kenapa Potifar tahu? Karena banyak orang kecolongan anaknya. Banyak kita kehilangan anak kita. Kenapa kita nggak tahu? Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu dia. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, makanya harus jadi orang yang diberi Roh Kudus, supaya kita tahu ini akan menerima hak janji. Saya kemarin baru ingat kesaksian dari Insinyur Silaban yang merancang arsiteknya Istiqlal. Waktu dibuka lelang itu saudara, lelang untuk bikin masjid itu, Silaban ini lahir tahun 1912 kalau saya nggak salah. Insinyurnya itu dari luar negeri. Apa kata Soekarno sama dia? Kalau kau mau ikut lelang, kau bisa ikut lelang itu. Dia harus ganti namanya. Dan itulah salah satu karya Tuhan. Ketika orang tahu bahwa seorang anak Tuhan bisa punya karya yang besar. Amin. Yakin. Soekarno bilang, oh itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kualitas kita adalah kualitas anak Allah. Kita bergereja, jadilah anak Allah. Kita bekerja di kantor, jadilah anak Tuhan. Amin. Saudara, engkau berdagang, engkau berusaha, jadi anak Tuhan. Kalau mau menderita, menderita bersama Tuhan. Saya tutup kesaksian ini. Ya, di sekolah saya, sekolah kita dulu ada yang namanya Sadrak. Jadi selalu kami ejek, Sadrak, mau nggak kau dilemparkan ke dapur api? Kan dulu yang dilemparkan ke dapur api Sadrak, Mesak, Abednego. Jawabannya apa? Saya mau dilemparkan ke dalam dapur api asal bersama Tuhan. Amin. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dapur api, dia bersama Tuhan di dapur api. Engkau dibuang kemanapun, asal engkau bersama Tuhan, engkau adalah anak Tuhan. Suatu saat pasti menerima janji Tuhan. Amin. Ya. Engkau disingkirkan, engkau difitnah, kalau engkau bersama dengan Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau akan menerima janji Tuhan. Amin. Sekalipun Yusuf dibuang dan dijadikan budak, tapi dia menjadi budak, dia bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kecewa. Amin. Nah, ketika Ayub juga harus menderita dengan segala penyakitnya, dia menderita bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itu baru anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan semakin peka kita merasakan kasih yang dari Allah. Kurasakan kasih-Mu Tuhan hari ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak yang merasakan ajaran Bapaknya. Sebagai anak yang merasakan didikan Bapak. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus.
menjadi seorang Perdana Menteri. Karena ketika menderita dia bersama dengan Tuhan, dan dia juga diangkat bersama dengan Tuhan. Ketika Ayub diberkati Tuhan 2 kali lebih banyak, karena Ayub juga pernah menderita bersama dengan Tuhan, sehingga dia menerima yang buruk itu seperti menerima yang baik. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Janji Tuhan, mujizat Tuhan bukan abrakadabra simsalabim, saudara. Tapi jadilah anak Tuhan yang hidup siang malam bersama dengan Tuhan. Hujan panas kehidupan ini kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita miskin bersama dengan Tuhan. Ketika kita susah kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita rugi juga kita bersama dengan Tuhan. Yang penting hidup ini bersama dengan Tuhan. Engkau menjadi anak Tuhan. Engkau pasti menerima akhir dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati supaya kami menjadi orang Kristen yang menjadi anak, yang di dalam kami ada Roh Kudus, dan Roh itulah yang bersaksi bersama-sama dengan Roh kami, membawa kami kepada janji-janji Tuhan, melewati kesukaran, melewati duka, lewat air, lembah air mata. Biarlah kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mati bersama dengan Engkau, kami juga akan bangkit bersama dengan Engkau. Kalau kami menderita bersama dengan Tuhan, kami juga akan senang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Karena kami adalah anak-anak yang dibesarkan oleh janji Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal. Janji-Mu tidak pernah lalai. Di dalam nama Yesus Kristus, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.